Di akhir tahun 2020, saham ini sangat mencuri perhatian. Apakah saham ini akan menjadi saham terbaik di tahun 2021? Mari kita analisis. Halo Smart Traders, apa kabar? Balik lagi sama gue Andi Sinjaya dan ini adalah segmen Watchlist Saham di mana kita akan sama-sama menganalisis sebuah saham dan nantinya kalian bisa decide apakah saham tersebut pantas atau tidak untuk masuk watchlist kalian. Setelah di episode sebelumnya kita telah menganalisis saham MDKA dan puji Tuhan analisis kita berhasil dan tepat. Satu hari setelah kita analisis, saham MDKA langsung melesat menyentuh target price yang kita tentukan sebelumnya dan naik lebih dari 20% dalam sehari. Amazing. Buat kamu yang belum sempat melihat analisisnya, silakan kalian bisa pelajari di video ini untuk mengetahui alasan dibalik naiknya saham MDKA. Dan buat kamu yang trading saham MDKA kemarin, saya ucapkan salam cuan untuk kita semua dan semoga analisis kita kali ini bisa tepat seperti analisis saham MDKA kemarin. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ingetin buat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan saham selanjutnya karena semuanya gratis. Terima kasih atas supportnya karena kamu juga telah membantu saya mengembangkan channel trading ini agar dapat terus mengedukasi dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Saya juga ingin sampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa semua analisis yang dibahas di video ini bukan merupakan rekomendasi melainkan untuk tujuan edukasi. Artinya segala keputusan, keuntungan, dan kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing trader. Oke, langsung aja kita bahas calon saham terbaik di tahun 2021. Here we go. Alright, hari ini tanggal 31 Desember 2020, nggak kerasa udah akhir tahun 2020. Semoga trading kalian semua sepanjang tahun 2020 berakhir dengan profit dan performance kalian mengalahkan IHSG tentunya. Saya mau mengucapkan selamat Natal buat smart traders yang merayakan dan tahun baru 2021. Berhubung kita mau masuk di tahun 2021, saya melihat ada satu saham yang sangat menyita perhatian dan menurut saya saham ini bisa menjadi salah satu saham terbaik di 2021. Saham ini adalah saham Antam. Kenapa saham ini mencuri perhatian saya? Karena kalau kalian perhatikan, saham Antam ini mencatatkan nilai dan volume transaksi yang sangat fantastis menjelang akhir 2020. Ini merupakan data yang saya ambil dari market.business.com, 10 saham yang paling diburu oleh investor dalam sepekan. Data ini adalah data dari periode 14 Desember hingga 18 Desember 2020. Dan kalau kalian lihat, saham Antam ini value transaksinya di urutan pertama dengan 6,6 triliun rupiah, mengalahkan dua saham big caps kita yaitu BBCA dan Telkom. Ini artinya dalam sehari value transaksinya bisa mencapai 1 triliun lebih. Dan tingginya value transaksi di saham Antam ini terus berlanjut hingga akhir perdagangan pasar modal 2020. Kabar baiknya adalah kalau kita lihat dan analisis secara analisis teknikal, saham Antam ini saya lihat sangat menarik baik untuk trading maupun investing. Seperti apa analisisnya? Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita pindah ke chart di depan saya. Oke, smart trader, sekarang di depan kalian semua di sini udah ada sebuah chart dari Aneka Tambang atau saham Antam. Nah, ini daily chartnya, tapi karena ini sudah di akhir tahun, jadi weekly candlestick-nya itu sudah close dan juga monthly candlestick-nya juga sudah close. Jadi di sini saya pengen analisis menggunakan time frame yang lebih besar terlebih dahulu. Jadi saya mau lihat di time frame monthly terlebih dahulu. Nah, seperti ini kurang lebih tampilan dari chart Antam di time frame monthly. Nah, ini kalau kita flashback dari tahun 2005, kalau kalian semua lihat, ini dari harga 320 paling bawah bergerak naik bullish ke atas signifikan sampai di highest price-nya itu di 4.460 di sekitar sini. Nah, ini trennya sangat strong ke atas. Jadi kalau kita lihat ini kurang lebih berapa persen ini kenaikannya. Dari bawah sini ke atas ini hampir mencapai 1.300% ya, dari tahun 2005 ke tahun 2007, dalam 2 tahun 1.300%. Jadi kalau kalian lihat ini ketika harganya 300 dan sudah mencapai sekitar 1.000, mungkin kita udah merasa overpriced, tapi jangan lupa bahwa tren itu tidak mudah berubah. Ketika dia masuk di tren bullish-nya, dia selalu memiliki peluang untuk bisa naik lebih tinggi lagi dari harga yang sebelumnya. Nah, jadi di atas ini setelah November 2007, dia harganya terus bergerak ke bawah downtrend. Ini karena ada krisis juga di tahun 2008, jadi harganya terkoreksi terus sampai ke bawah. Kemudian baru di tanggal 2015 dia bottoming dan sekarang kalau saya lihat ini udah mulai beranjak naik lagi untuk trennya sendiri. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita mau mencari support dan resistance di sini. Kalau kalian lihat di bawah sini kita mau plotting dulu support areanya ya. Di sini kalau
kalau kita lihat, saya biasa memplot support areanya di sini. Nah, ini terlihat jelas sekali di monthly time frame. Ini yang box kuning ini merupakan support area, dan kalau kalian lihat dari awal itu dia membuat rejection di area support sebanyak 3 kali di sini. Jadi support resistance itu sangat penting untuk bisa melihat di mana sih sebenarnya area yang bisa membuat harga saham tersebut berhenti dan berbalik arah. Nah, kemudian kalau kita mau coba untuk analisis menggunakan Elliott Wave Theory, nah teman-teman bisa perhatikan di sini kita bisa menggunakan Elliott Correction Wave ABC di sini ya. Biasa kalau corrective movement itu dia bergerak 3 wave, dan wave-nya kita namakan A, di sini B, di sini C. Jadi ini adalah akhir dari corrective wave untuk saham aneka tambang sendiri. Dan biasanya ketika corrective wave ini sudah selesai, dia akan melanjutkan impulsive wave-nya kembali, dan impulsive wave-nya itu biasanya ada 5 gerakan atau 5 wave. Jadi kalau saya ambil dari sini nih titik satunya di sini, kemudian di sini adalah titik 2-nya, dan sekarang teman-teman kalau perhatikan kita lagi ada di wave yang ketiga. Kalau menggunakan teori Elliott Wave, kita sedang ada di wave yang ketiga, which is wave yang ketiga ini merupakan wave yang paling disukai dengan trader-trader seperti kita. Kenapa? Karena kelihatan jelas sekali trennya naik ke atas, dan juga peluang untuk tradingnya, untuk following the trendnya itu sangat besar. Jadi kalau saya lihat sendiri, saham Antam ini lagi bagus-bagusnya, lagi oke-okenya, karena kebetulan di sini juga wave satunya atau swing high dari wave satunya di sini, ini sudah berhasil di breakout oleh saham Antamnya sendiri. Dan kalau kalian lihat ketika dia breakout, itu muncul satu candle bullish yang sangat besar. Kita bisa bilang ini long bullish candlestick, diikuti dengan volume transaksi yang luar biasa tinggi. Ini artinya ketika terjadinya breakout dan volumenya itu tinggi, artinya breakout tersebut valid dan ada peluang untuk saham tersebut kembali melanjutkan kenaikannya ke atas. Dan kalau saya lihat ini sudah berada di bullish trendnya, mulai dari bottom di titik kedua ini dia akan bergerak bullish ke atas. Jadi ini adalah outlook untuk saham Antam menggunakan time frame yang besar. Jadi kalau kalian lihat time frame yang besar, trennya itu sedang bergerak bullish, artinya kita memiliki peluang untuk bisa trading saham tersebut. Nah, selain menggunakan teori Elliott Wave, kita sudah belajar di kelas trading SKS sebelumnya tentang chart pattern. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita bisa menarik sebuah garis trend line dari high yang ada di sini, swing high yang ada di sini, kemudian kita tarik ke titik B yang ada di sini, kemudian kita panjangkan ke bawah. Oke, ini saya hilangkan terlebih dahulu biar jelas. Nah, ini adalah sebuah bearish trend line, dan kalau kalian menarik trend line channel yang bawahnya juga dengan menghubungkan titik A dengan titik C, kita akan coba untuk hubungkan. Nah, di sini kalau kalian lihat ini ada sebuah pola yang terbentuk, dan kita udah belajar sebelumnya. Ini ada falling wedge ke bawah, dan ketika dia berhasil breakout dari pola tersebut, ini artinya corrective wave di sini atau bearish momentumnya di sini ini sudah berakhir, dan ini siap untuk kembali bergerak dalam tren bullishnya naik ke atas. Dan kalau kalian lihat di sini sahamnya ketika dia breakout, dia sempat retest terlebih dahulu di trend line di sini, kemudian ketika retest dia langsung menguat ke atas. Nah, kalau potensinya sendiri, kalau saya lihat ini ada peluang untuk mencapai resistance yang ada di harga sebelumnya di 4.450 di sini ya. Nah, tapi kalau kalian perhatikan ini adalah monthly time frame. Jadi ini butuh beberapa candlestick untuk bisa berhasil mencapai harga di atas ini. Saya tidak bisa memastikan apakah di tahun 2021 ada peluang untuk mencapai titik tertinggi dari harga saham Antam sebelumnya. Namun yang pasti saham Antam ini saat ini sudah bergerak di dalam tren bullishnya. Ini dikonfirmasi juga dengan volume yang tinggi. Oke, tadi itu kita sudah coba analisis menggunakan chart pattern, dan juga kita sudah analisis menggunakan Elliott Wave Theory, dan sekarang saya akan sedikit membahas tentang Dow Theory. Jadi Dow Theory ini adalah sebuah teori yang ditemukan oleh Charles Henry Dow, di mana dia menemukan dan meriset bahwa pola pergerakan harga itu dibagi menjadi 4 fase. Dan ini kalau kalian lihat, ini fase yang pertama adalah akumulasi atau accumulation phase. Kemudian setelah akumulasi di sini, dia akan masuk ke fase yang kedua, yaitu markup atau public participation. Kemudian setelah masuk di fase markup, kemudian di atas ini dia akan masuk ke fase distribution, dan setelah distribution, fase berikutnya atau fase keempat adalah markdown. Dan pola ini akan terus berulang hingga ini kita bisa namakan sebagai sebuah siklus. Dan kalau kalian perhatikan di fase akumulasi di sini, dia cenderung trennya adalah sideways, dan ketika dia masuk fase markup, dia trennya adalah bullish. Kemudian kembali sideways di distribution, kemudian markdown ini masuk tren bearish. Dan kalau kita lihat di saham Antam secara monthly time frame, ini saya coba untuk remove drawing terlebih dahulu. Di sini adalah fase bearish dari aneka tambang dari Antam, atau ini merupakan fase keempat dari aneka tambang itu sendiri. Kemudian setelah fase keempat ini selesai atau fase markdown ini selesai, dia akan masuk ke fase pertama lagi atau akumulasi. Nah, kalau kalian lihat di sini di kotak kuning ini, dia harganya itu cenderung bergerak
bergerak sideways. Atau kalau kita bisa bilang ini merupakan accumulation phase. Dan ketika harganya berhasil breakout dari kotak kuning tersebut, ini artinya saham Antam tersebut sudah masuk ke fase yang kedua, yaitu fase markup atau public participation. Dan seperti yang kita tahu, ketika fase kedua itu dimulai, artinya saham tersebut akan bergerak di dalam tren bullishnya. Nah, untuk short termnya sendiri, saya akan coba lihat resistance-nya yang terdekat menggunakan Fibonacci external retracement. Kalau saya tarik dari swing yang di sini ke swing yang di bawah sini, ini kurang lebih ada di harga sekitar 2200 sampai 2500 di sini. Jadi kalau dari harga sekarang itu masih ada peluang kenaikan kurang lebih sekitar 30%, ya 29-30%, minimal di sini 15% atau 14%. Jadi kurang lebih ada di sini, dan ini juga bertepatan dengan swing high yang sebelumnya ada di sini di harga sekitar 2300. Jadi di area box kuning ini merupakan target selanjutnya atau resistance selanjutnya dari saham Antam tersebut. Ini di monthly chart. Kemudian sekarang kita akan coba untuk breakdown ke daily chartnya seperti apa. Kalau kita lihat weekly-nya, ini sudah jelas sekali volume transaksinya ini ketika dia berhasil breakout dari fase akumulasinya di sini didukung dengan volume yang signifikan. Artinya banyak sekali buyer yang masuk ke saham Antam tersebut. Dan inilah merupakan salah satu ciri saham yang menarik. Sekarang kita akan coba lihat dari daily time frame-nya di sini. Oke, ini saya remove terlebih dahulu semuanya biar lebih bersih. Dan ini adalah daily time frame dari saham Antam sendiri. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah bullish channel menggunakan tools ini, parallel channel. Kalian bisa coba masing-masing di rumah. Ini akan saya hubungkan swing yang di bawah sini dengan swing yang ada di sini. Oke, kemudian saya akan sambungkan ke atas sini. Dan kalau kalian lihat saham Antam mulai dari Maret 2020, ini merupakan bottom saham Antam. Dia bergerak di dalam channel tersebut. Dan baru saja di akhir tahun, harga saham Antam ini berhasil breakout dari bullish channel tersebut. Dan sekarang posisinya berada di atas dari bullish channel tersebut. Nah, ketika sebuah harganya ini sudah berada di atas dari bullish channel tersebut, ini merupakan indikasi bahwa harga saham tersebut untuk sementara udah overbought. Jadi ada kemungkinan harga saham Antam tersebut akan konsolidasi terlebih dahulu, akan pause terlebih dahulu, kurang lebih ke sekitar channelnya lagi. Ini merupakan support areanya juga. Kemudian setelah itu dia berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Jadi untuk saat ini high-nya ada di angka sekitar 2070. Dan ketika dia membuat koreksi atau konsolidasi, saya rasa ini dia hanya akan membuat konsolidasi kecil aja di area box kuning tersebut. Kemudian dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Nah, kurang lebih ini adalah analisis saham Antam dari saya sendiri, sepenglihatan saya menggunakan beberapa teori yang sudah kita lakukan. Tadi ada Elliott Wave Principle atau teori Elliott Wave, kemudian dengan price action menggunakan chart pattern, dan juga menggunakan Dow teori. Dan semuanya confirm bahwa saham Antam ini saat ini sedang bergerak bullish dengan momentum yang sangat tinggi karena didukung dengan volume yang tinggi juga. Jadi inilah alasan kenapa saya bilang saham Antam ini merupakan salah satu saham yang sangat menarik untuk kita tradingkan di tahun 2021. Oke, jadi ini adalah personal preference analisis dari saya. Silahkan sesuaikan dengan analisis teman-teman sendiri. Dan saya juga mau disclaimer sekali lagi bahwa analisis ini belum tentu 100% tepat. Saya juga bisa salah. Dan video ini bukan merupakan rekomendasi, melainkan hanya untuk tujuan edukasi dan sharing ke teman-teman semua bagaimana cara saya melihat dan menganalisis saham Antam tersebut. Silahkan ambil positifnya dan juga semoga bermanfaat buat teman-teman trader semua. Nah, itu dia analisis saham Antam di Watchlist Saham episode kali ini. Semoga analisis kita kali ini sesuai dan benar-benar Antam bisa menjadi saham terbaik di tahun 2021. Nah, buat kalian yang ingin belajar trading saham agar bisa menganalisis seperti tadi, kalian bisa tonton series kelas trading si Koko Saham sekarang juga. Ada lebih dari belasan video yang bisa kalian pelajari di sana. Dan saya jamin setelah kalian nonton, kalian pasti bisa membuat analisis kalian sendiri. Yang pasti kalian bisa belajar secara gratis. Kalian bisa klik di sebelah sini atau bisa cari di description box di bawah. Jadi sekarang smart trader, waktunya tentukan apakah saham Antam ini pantas atau tidak untuk masuk watchlist kalian. Tulis decision kamu di kolom komentar di bawah agar saya bisa baca pendapat kalian. Dan kalau kamu mau request saham apa yang ingin dianalisis di watchlist saham episode selanjutnya, silahkan tulis kolom komentar di bawah. Oh ya, buat kalian yang belum follow Instagram saya, silahkan kalian follow di @andisinjaya karena setiap harinya saya rutin memposting edukasi maupun informasi seputar saham.
saham. Dan kalau kalian penasaran dengan trading plan saya, silahkan join channel Telegram saya. Linknya saya taruh di deskripsi di bawah ini ya. Kalau kalian suka dengan video watchlist saham hari ini, saya ajak kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan please share ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa sama-sama analisis saham dengan kita. Saya sangat mengapresiasi support dari kalian agar channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa, kalau kalian belum sempat nonton watchlist saham MDKA di episode sebelumnya, silahkan curi ilmunya dan videonya ada di sebelah sini. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.